Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Semarang, di mana di situ ada satu bangunan yang memang udah terkenal angker ya dari dulu, yaitu Lawang Sewu. Gue ada satu pengalaman horor di sana dan akan gue share kali ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya yang udah bantu support, bantu dukung channel ini. Dan juga kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Mungkin sekitar tahun 2004, adik gue itu diterima di Universitas Diponegoro, dan waktu itu gue nganterin dia buat urusan registrasi segala macam kayak gitulah. Nah, gue dari kampung itu, gue pas itu dari Bandung ya. Gue dari Bandung langsung menuju Semarang dan kita ketemu di sana itu bertiga. Gue, adik gue sama ada sepupu, dia ikut nganter adik gue ke sana gitu. Nah, selama di Semarang itu gue nginep di teman SMA gue, teman main juga. Pas itu masih akrab juga, jadi sekalian aja gue nengokin dia kan. Pas kebetulan dia juga kuliah di Undip, cuman kampus yang Bleburan situ ya, yang Semarang bawah. Kalau adik gue itu kampusnya dapetnya kampus yang Tembalang, itu yang Semarang atas. Nah, beberapa hari gue sama adik itu nginep di situ di kosan dia. Jadi kosan dia itu dia nyewa satu rumah ya. Di sana ada berapa kamar ya, mungkin sekitar 8 kamar gitu, dan mereka bayarnya itu patungan, intinya dalam sebulan tuh sekian kayak gitu. Nah udah gue nginep di sana dan gue dikenalin sama anak-anak situ. Ada satu temen gitu kan yang lumayan akrab gitu, gue baru kenal di situ, cuman langsung akrab, namanya Aris. Dia itu anak sastra Indonesia kalau nggak salah di Undip situ. Nah udah dong, biasa kan ada sesi-sesi ngobrol gitu pas malam-malam. Merembetlah kita ke ngobrol masalah horor kayak gitu, dan memang Lawang Sewu gitu ya, itu kan menjadi ikon horor juga di Semarang. Akhirnya gue penasaran dan gue tanya-tanya gitu kan. Nah si Aris ini tuh udah pernah masuk ke Lawang Sewu gitu, dan ya udah nih kayaknya gue ngobrol sama orang yang tepat gitu kan. Gue nanya-nanya ya, gue bilang aja gue pengen dong ke sana gitu, anterin dong. Nah udah besoknya, kalau nggak salah itu hari Selasa, malam Selasa. Malam Selasa gue sama Aris berdua itu berangkat ke sana. Kita jalannya sih sore ya, tapi gue diajak muter-muter Semarang dulu. Nah pas udah jam berapanya, jam 9-an kalau nggak salah, itu kita akhirnya sampai di Lawang Sewu. Itu di depannya Lawang Sewu kita masuk. Dan di sebelah kanan itu ada satu rumah ya, yang katanya itu juru kunci Lawang Sewu juga. Tapi gue belum sempat kenalan waktu itu ya. Jadi pas begitu masuk, itu motor kita parkir di depan. Terus kita tanya kan, bapaknya ada gitu. Cuman pas itu bapaknya tuh lagi nggak di situ ya. Entah kayaknya lagi pergi atau lagi mandi gitu. Gue lupa, pokoknya ada momen lah kita nunggu cukup lama gitu kan. Nah di situ itu bapaknya tuh pelihara anjing, itu anjingnya banyak, gede-gede, tapi ya untungnya nurut gitu ya. Kita duduk di sana, dia nggak ngapa-ngapain, cuman tiduran aja. Nah karena udah cukup lama kita nunggu di rumah itu, akhirnya kita bosen kan. Gue sama Aris, sama ada sih dua itu temennya Aris, cuman gue lupa namanya siapa. Dia ikut ke sana juga. Tapi berdua itu dia nunggu di rumah, dan gue sama Aris itu akhirnya jalan-jalan gitu kan. Lihat-lihat Lawang Sewu tuh kayak gimana sih, gue pengen ngedeket gitu kan. Nah udah jalan gue sama Aris itu ke arah ini, pintu depan. Itu semua pintu kan ditutup, dan kondisi waktu itu tahun 2004-an tuh Lawang Sewu tuh mungkin gak seterang sekarang ya. Dulu itu masih kotor banget, boleh dibilang belum dirawat gitu ya. Udah gue jalan ke sana ke depan Lawang Sewu situ.
Di sana kalau nggak salah ada pohon besar sama ada tugu apa gitu. Konon tugu itu tuh di bawahnya tuh bekas apa ya, orang dihukum mati atau apa gitu. Gue sendiri juga ada lupa, tapi bukan itu sih yang pengen gue ceritain. Nah pas gue di depan Lawang Sewu itu, gue sama Aris iseng kan nengokin dari pintu depan. Pintu depannya tuh di rantai ya, tapi ada celah kayu yang kebuka situ kan, ada celah pintu yang kebuka maksudnya. Nah kita itu ngintip dari sana ke dalam gitu, dan di dalam tuh gelap banget, nggak kelihatan. Dan emang pas kita ke situ, kita ngedeket pintu itu tuh hawanya nggak enak banget, kerasa gimana ya, berat, lembab, gimana lah pokoknya nggak enak lah pokoknya. Nah udah kita udah ngelihat di dalam gitu kan, kita nggak ngelihat apa-apa, cuman itu aja perasaan yang nggak enak pas itu. Udah akhirnya nggak lama kita pun balik lagi. Pas kita lagi jalan balik itu baru berapa langkah gitu, mungkin baru 10 langkah lah. Itu tiba-tiba anjing yang tadinya tiduran di rumahnya Bapak juru kunci yang di depan Lawang Sewu itu tiba-tiba bangun, dan mereka semuanya tuh menggonggong gitu, menggonggong dari rumah situ ya. Oh gitu, dan kita panik kan, loh ini ngegonggongin siapa gitu, perasaan kita nggak ada masalah gitu kan. Dia ngegonggongnya tuh ke arah kita, ke arah gua sama Aris. Akhirnya kita cuma berdiri aja di situ kan, diem kan, takutnya anjingnya nyerang atau gimana. Dan benar juga si anjing itu tiba-tiba lari gitu kan, lari ngedeketin kita. Semuanya itu ada 4 ekor, ada yang besar 3, sama ada yang kecil 1, sama sisanya tuh masih ngegonggong di depan rumah situ. Nah itu yang 4 itu ngedeket kita. Nah kita pikir mereka mau nyerang kita kan. Kita udah standby siap-siap gitu, gue udah siap, udahlah tendang aja deh gitu, gue mikirnya kayak gitu kan. Nah ternyata di luar dugaan gitu, anjing itu tuh nggak nyerang kita, tapi dia ke arah samping kita. Dia berdiri di samping gue ya, sama samping Aris kanan kiri itu. Dia tuh ngegonggongin sesuatu yang ada di belakang kita. Gue nggak tahu itu, gue nggak ngelihat apa-apa di sana. Cuman itu tadi mungkin anjing itu matanya peka gitu ya. Dia ngegonggongin, entahlah, mungkin ada makhluk di belakang kita yang ngikutin kita. Gara-gara kita ngintip dari itu kali, dari pintu. Mungkin gue mikirnya kayak gitu ya. Gue nggak tahu sebenarnya yang terjadi apa. Yang jelas gue nggak tahu, gue cuma itu aja. Melihat si anjing tuh aneh banget. Dia lari, tiba-tiba ngegonggongin gitu. Tapi yang digonggongin tuh di belakang kita, yang gue sendiri juga nggak bisa ngelihat itu apa itu. Nah akhirnya kita terus jalan kan, dan pas itu hujan. Pas banget itu hujan turun. Nah gue buru-buru lari kan ke rumah si bapak yang juru kunci itu. Dan gak lama kemudian anjingnya tuh ikut balik ke kita. Dan ya anehnya mereka itu tiduran lagi gitu. Mereka jadi gak galak lagi gitu. Itu aneh banget lah pun. Dan itu malam pertama gitu kan. Akhirnya kita udah cukup lama di sana. Akhirnya bapaknya tuh keluar, katanya hari itu beliau tuh gak bisa nganterin karena udah ada tamu, udah ada janji gitu. Jadi intinya kita ditolak lah hari itu. Tapi yang apa gitu kan. Mungkin kita bisa lain hari bisa datang lagi ke sana. Udah akhirnya kita pulang ke kosan teman gua, dan kita ngobrol-ngobrol, kita ceritakan ke anak-anak situ. Dan rata-rata semua yang tinggal di kosan itu tuh udah pernah masuk ke Lawang Sewu ya. Dan syukurnya gitu, kita itu dapat insight gitu kan, dikasih tahu kalau misal mau ke Lawang Sewu mending pakai ini aja, pakai Mbah Tunggak katanya. Mbah Tunggak tuh yang tinggalnya di belakang Lawang Sewu. Beliau itu udah sepuh banget ya. Dan kalau nggak salah beliau itu veteran deh, kalau nggak salah ya. Udah akhirnya besok, bukan besoknya, berapa hari kemudian malam Jumat kalau nggak salah. Itu malam Jumat, kan tadi malam Selasa ya. Nah ini malam Jumatnya, gua sama Aris sama beberapa orang lagi. Nah kali ini ramean nih, ada 7 orang. Sama ada ibu juga ikut. Sama sepupu gue juga ikut. Jadi intinya ramean lah. Kita ke tempatnya Mbah Tunggak situ di belakang Lawang Sewu. Gue lupa bangunannya tuh, tempat tinggalnya Mbah Tunggak tuh seperti apa, gue lupa ya. Yang gue inget sih kayak ada bobok kecil kayak gitu. Beliau sederhana banget lah, dan beliau udah sepuh banget ya. Udah tua.
kita akhirnya ke sana, kita ngobrol-ngobrol, ya kita minta tolong untuk diantar, didampingi gitu ke Lawang Sewu ya. Dan katanya, kata temen gue itu, kalau sama Mbah Tunggak itu nanti kita dibawa juga ke lorong bawah tanahnya yang ada penjara segala macem kayak gitu. Ya udah, akhirnya malam itu kita berangkat, kita masuk ke Lawang Sewu. Kesan pertama yang gue tangkep, jadi pas masuk itu, kita masuknya tuh dari belakang gitu kan. Itu masuk ke, entah pertama sih gue ngeliatnya, wah kita masuk got nih. Nah kita masuk got ke dalam, nah ternyata itu tuh pintu masuk ke ruang bawah tanah ya. Dan kondisi saat itu, karena waktu itu musim hujan ya, itu tuh banjir di sana, ada semata kaki gitu. Itu lumayan, sebenarnya lumayan ngeganggu juga ya. Tapi nggak apa-apa, udah kita nikmatin. Kita masuk ke penjara di sana, dan Mbah Tunggak itu, beliau itu sempat nggak tahu ngobrol pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa Belanda, gue lupa sih. Pokoknya intinya kayak gitulah, kita pokoknya ngikutin Mbah Tunggak aja. Dan sejujurnya, gue di sana di bawah itu ya, di ruangan bawah tanah itu, gue nggak ngeliat apa-apa. Cuman itu tadi perasaan yang namanya perasaan takut itu ada lah gitu. Hawanya itu beda di sana gitu. Lembab banget, berat banget di sana. Akhirnya udah kita lewatin yang ruang bawah tanah dan kita menuju ke permukaan ya, ke ruang utama situ. Kita masuk ke ruang tengah. Nah pas di ruang tengah di situ kan ada tangga besar ya, ke lantai 2 gitu. Di situ itu pengalaman pertama gue melihat sesuatu di sana ya. Jadi gue kayak ngelihat ada sosok cewek. Itu lagi di lantai 2 di atas gitu, tapi gue ngeliatnya cuma sepintas doang. Nggak lama ya, cuma sebentar doang. Dan akhirnya setelah kita keliling situ, kita dibawa ke ke roof ya. Pokoknya lantai paling atas, bagian atap situ, yang di situ ada katanya bekas kena bom kalau nggak salah deh. Udah kita naik ke atas lewat tangga besi yang udah rapuh. Kita pun akhirnya sampai di atap itu dan dijelasin sama Mbah Tunggak cerita kalau di sini tuh bekas bom, ditunjukin ada besi yang robek gitu ya. Itu katanya bekas bom. Dan ya gue sendiri di sana nggak ngelihat apa-apa sampai akhirnya pas kita turun, kita naikin gitu kan, kita turunnya lewat tangga besi itu lagi kan. Itu di situ gue sepintas di salah satu mata tangga situ, gue melihat ada tangan di sana, ada tangannya tuh pucat ya, putih banget. Pas itu kan gelap banget, jadi gue bawa senter, gue sempet senterin ke bawah. Itu gue melihat ada satu tangan gitu. Itu di atas mata tangga situ, itu kayaknya tangannya anak kecil, karena gue lihat tangannya tuh kecil, cuman pucat banget ya. Dan itu tuh gue kelihatannya juga cuman sepintas doang, gue gak lama. Akhirnya udah gue abaikan aja kan. Gue lanjut turun, dan kita menuju ke atas, lantai 2, tapi bagian luarnya, bagian sisi gitu. Nah di situ kita diminta sama Mbah Tunggak, pas udah di atas ya, di lantai 2 itu, semua lampu itu dimatiin, jadi nggak boleh ada lampu. Udah akhirnya kita pun jalan nelusurin ruangan-ruangan itu, banyak pintu-pintu berjajar di sana. Nah mungkin itu kenapa disebut Lawang Sewu ya, karena pintunya banyak banget. Bahkan ada satu pojokan yang nggak penting ya, yang menurut gue itu mungkin cuma buat naruh perkakas kayak sapu atau apa gitu dulunya. Itu pun dikasih pintu yang ukurannya tuh sama dengan pintu yang lain. Nah pas di atas itu gue ngedenger ada suara dari salah satu ruangan gitu. Ada suara orang ngobrol ya, suara perempuan sama perempuan, mereka itu ngobrol. Tapi gue gak jelas mereka itu ngomongin apa ya, gue cuma ngedenger suara doang. Tapi itu tadi gue cuma diem aja, gue ngikutin, udah Mbah Tunggak lah. Gue ngikutin semua aturan beliau ya, jadi gue gak mau melanggar apa-apa, jadi gue nurut aja. Udah gue ikutin terus sampai akhirnya kita itu dibawa, terakhir itu di bagian tengahnya Lawang Sewu. Di situ yang katanya kan ada sumur gitu kan, dan itu katanya pusat angkernya itu di sana.
Tapi itu tadi gue nggak sempet masuk ke sumur karena mungkin nggak boleh ya. Jadi kita cuma dikasih tahu aja, kita melihat, oh ternyata seperti itu gitu. Udah akhirnya kita balik keluar dari situ, balik lagi. Tapi gue lupa ya keluarnya itu di mana. Kita itu keluarnya lewat belakang bukan lewat depan. Dan sesaat sebelum gue keluar, gue sama ada temennya Aris, temennya temen gue itu salah satu, itu pas mau keluar itu ngerasa kaki tuh kerasa berat banget. Dan gue sempat ketinggalan ya pas itu paling belakang karena itu tadi gue merasa ada yang megangin kaki gue dan gue nggak bisa jalan pas itu ya. Itu ada kali berapa detik, mungkin 10-15 detik, dan itu lumayan lama ya, yang bikin gue jadi ketinggalan kan. Akhirnya gue manggil woi gitu, gue manggil temen gue gitu kan. Temen gue nengok, akhirnya gue ngasih isyarat ke sini gitu kan. Nah, temen gue tuh pada ngedatengin gue dan nanya kenapa gitu kan. Ini gue nggak bisa jalan, kaki gue berat banget. Nah temen gue akhirnya panggil mbah, ikum mbah, temen kaki ini nggak bisa jalan katanya. Mbah Tunggak langsung datang itu buru-buru. Terus dia ke samping gue dan dia tuh kayak ngomongin sesuatu yang ada di bawah gue situ. Dan pas itu gue kan nengok ke belakang ke bawah situ kan, kaki gue tuh ada apaan sih. Dan di situ gue sepintas ngeliat ada sosok kecil, entah kayak anak kecil ya, tapi itu kecil banget, mungkin seukuran bayi ya. Nah itu gue ngeliat ada sosok anak kecil itu lagi megangin kaki gue. Tapi gue ngeliatnya itu cuman sepintas doang, dan mungkin itu cuman bisa aja itu cuman halusinasi gue juga bisa ya. Karena gue ngeliatnya itu cuman sebentar banget, dan pas itu udah diomelin sama Mbah Tunggak. Dan sosok itu tiba-tiba pergi, kaki gue kembali enteng. Akhirnya setelah kejadian itu kita semua balik kan. Kita ngumpul lagi di rumahnya Mbah Tunggak, dan sebelum gue balik, gue tuh kayak didoain dulu lah gitu sama temen gue yang tadi barusan ngalamin itu. Sama temen gue juga kayak gitu, kakinya tuh ada yang megangin intinya. Udah kita didoain sama beliau itu, sama Mbah Tunggak. Akhirnya kita pulang. Nah pas pulang, pas gue lagi tidur itu gue mimpi seolah-olah tuh balik lagi ke Lawang Sewu itu gitu. Tapi Lawang Sewu itu kondisinya itu bersih gitu. Jadi seolah-olah dalam mimpi itu tuh kayak Lawang Sewu sebelum yang sekarang ya. Jadi kayak Lawang Sewu dulu, tapi di sana sepi, nggak ada siapa-siapa. Cuman itu tadi gue melihat Lawang Sewu itu tuh kondisinya tuh masih bersih banget. Mungkin itu Lawang Sewu berpuluh-puluh tahun yang lalu kali ya, pas masih dirawat. Nah itulah salah satu pengalaman gue di Lawang Sewu. Sebenarnya nggak terlalu menyeramkan sih. Buat gue yang paling menyeramkan itu sebenarnya yang pas gue digonggongin anjing ya. Yang pertama itu, hari pertama malam Selasa gue kesana, itu yang menurut gue paling serem. Karena itu tadi gue nggak ngelihat apa-apa gitu kan. Dan si anjing itu mungkin bisa melihat ya di belakang gue. Mungkin ada yang ngikutin gitu, intinya kayak gitu lah. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau nonton video ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jaga kesehatan kalian selalu. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.